Baiklah, langsung saja. Di sini kita akan yang pertama yaitu uji T1 sampel. Nah, contoh kasusnya untuk melihat apakah rata-rata nilai mata pelajaran kelas 2 SMP Negeri 2 Bokat lebih dari 65. Secara random dari populasinya diambil 12 siswa. Ternyata nilai dari 12 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 12 nilai atau datanya. Kemudian jika diambil alfanya sama dengan 5% dan dengan mengasumsikan bahwa distribusi nilai di populasi normal, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Nah, langsung saja di sini. Sebelum menguji tes satu sampel, di sini kita pertama akan menguji tes normalitas. Nah, di sini H0-nya data berdistribusi normal, H1-nya sama dengan data tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian alfanya 5% atau sama dengan 0,05. Nah, langsung saja di sini datanya kita akan pindah ke SPS. Nah, di sini kita tulis datanya ada 12. Nah, data yang pertama yaitu 7981 dan seterusnya kita akan pindah ke dalam SPS ini. Kemudian langsung kita pindah ke variabel view. Nah, di name ini kita ubah menjadi post test. Post testnya tidak di spasi ya. Kemudian di desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu labelnya kita tulis dengan post test, tapi post testnya di spasi. Di labelnya ini post testnya di spasi. Selanjutnya kita kembali ke data view. Dengan sebelum itu kita akan menguji uji normalitas, yaitu kita di sini klik analyze dengan kritis statistik, kemudian pilih explore. Di sini muncul yaitu post testnya kita pindahkan ke dependent list. Kemudian plotsnya yaitu klik normality, kemudian continue. Kemudian di sini statistiknya yaitu 95% karena alfanya yaitu 5%. Terus kita continue, kita klik OK. Nah, ini outputnya kita tunggu. Kemudian jika sudah muncul semua outputnya, maka kita akan mencari tes normalitasnya. Tes normality ini kita salin ke dokumen. Bisa kita lihat di sini sudah tersalin test of normality-nya. Kemudian langsung saja kriteria pengujiannya itu p-value kurang dari alfa maka tolak 0. Jadi dari hasil data di atas, p-value sama dengan 0,200 lebih dari alfa atau 0,05 maka terima H0. Nah, 200 ini kita ambil dari sig-nya. Kemudian kesimpulannya yaitu data berdistribusi normal sehingga perlu dilanjutkan ke uji T1 sampel. Kemudian di sini hipotesis H0-nya sama dengan tidak terdapat rata-rata nilai mata pelajaran kelas 7 SMP Negeri 2 Bokat kurang dari 65. Kemudian H1-nya terdapat rata-rata nilai mata pelajaran kelas 7 SMP Negeri 2 Bokat lebih dari 65. Nah, selanjutnya kita mau langsung uji T1 sampelnya yaitu dengan mengklik analyze, kemudian compromise, kemudian kita pilih one sample t-test. Nah, di sini kita pindahkan post testnya, kemudian optionnya yaitu 95 karena kita menggunakan alfanya 5%. Jadi di sini di 95, kemudian kita continue. Kita isi di tes value-nya ini 65 karena di dalam soal itu ada 65. Kemudian kita klik OK. Di sini kita akan menunggu di outputnya akan muncul one sample statistiknya. Jadi ini sudah muncul. Kemudian kita salinkan ke dalam dokumen. Nah, sudah kita salin, yaitu kemudian kriteria pengujian itu tolak H0 jika p-value-nya kurang dari alfa. Kemudian hasil dari one sample test ini p-value-nya itu sama dengan 0,026.
Kenapa 0,26? Karena signya itu 0,26. Kemudian kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka tolak H0. Kesimpulannya terdapat rata-rata nilai mata pelajaran kelas 7 SMP Negeri Bokat lebih dari 65. Kemudian yang kedua yaitu uji T2 sampel berpasangan dengan contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar siswa setelah mengikuti les komputer setelah dilakukan rekapitulasi sebelum dan sesudah melakukan les komputer terhadap 20 orang siswa. Diperoleh data sebagai berikut. Di sini ada data sebelum dan sesudah. Langsung saja data sebelum dan sesudah ini kita salin ke SPS. Setelah kita salin yang data sebelum, kemudian kita akan salin data sesudahnya. Langsung saja di sini yang pertama data 75. Ini semua datanya kita sudah salin. Kemudian kita masuk ke klik variable view. Langsung saja di sini namanya kita ubah menjadi pre. Kemudian di name yang berikutnya itu post. Selanjutnya bagian pre ini desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian yang postnya kita ubah menjadi 0 juga desimalnya. Kemudian di sini kita tulis dengan yaitu pretest. Kemudian yang bagian post ini kita tulis dengan post test. Selanjutnya kita kembali ke data view, yaitu sebelum melakukan uji T2 sampel berpasangan, maka kita akan menguji uji tes normalitas, yaitu uji tes normal H0 sama dengan data berdistribusi normal, kemudian H1 sama dengan data tidak berdistribusi normal. Karena tingkat kepercayaan 95%, maka alfanya 0,5% atau 0,05. Kemudian kita langsung saja masuk ke uji normalitas, uji tes normalitas dengan kita mengklik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian klik explore, kemudian di sini kita pindahkan pre-test, kemudian juga dengan post test, kemudian langsung kita klik OK. Nah, kita akan menunggu outputnya akan muncul. Nah, jika udah muncul kita akan pilih test of normality-nya. Test of normality ini kita salin ke dokumen. Kemudian kriteria pengujian p-value-nya kurang dari alfa, maka tolak 0. P-value-nya sama dengan 0,200, lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka terima H0. Kemudian kesimpulannya kemudian 0,200 ini kita dapatkan dari signya tes normality. Kemudian kesimpulannya itu 2 berdistribusi normal, sehingga perlu dilanjutkan ke uji 2 sampel berpasangan. Nah, selanjutnya kita masuk untuk menguji T2 sampel berpasangan, yaitu H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata prestasi sebelum dan sesudah mengikuti les komputer. Kemudian HA-nya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata prestasi sebelum dan sesudah mengikuti les komputer. Nah, kemudian alfanya yaitu 5% atau sama dengan 0,05. Kemudian statistik uji T2 sampel berpasangan atau paired sampel t-test. Nah, selanjutnya kita langsung mencari uji T2 sampel berpasangannya, yaitu dengan mengklik conformance, kemudian pilih paired sampel t-test. Nah, kemudian kita pindahkan pretestnya ke variabel 1, kemudian post-testnya kita pindahkan ke variabel 2. Kemudian karena kita menggunakan alfa 5%, maka 90%. Nah, selanjutnya kita klik OK. Kemudian di sini telah muncul outputnya. Kita pilih paired sampel, kita salin ke dokumennya. Kita salin ke dokumen. Kemudian kriteria pengujiannya tolak H0 jika p-value-nya kurang dari alfa, maka di sini p-value sama dengan 0,002 atau
kurang dari alfa yaitu 0,05, maka tolak H0. Nah, 0,02002 ini kita ambil dari sig pirate sample, hasil sig pirate sample tesnya. Nah, kemudian kita tarik kesimpulan, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata prestasi sebelum dan sesudah mengikuti les komputer. Kemudian selanjutnya yaitu uji T2 sampel bebas atau independen sampel test. Contoh kasusnya yaitu dosen statistik ingin mengetahui apakah perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara PGMI 4A dan PGMI 4B. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 mahasiswa pada masing-masing kelas. Nah, di sini ada nilai kelas 4A dan nilai kelas 4B. Kemudian data nilai kelas 4A dan nilai kelas 4B kita pindahkan ke SPS dengan kita tulis semua datanya. Tapi data di pengujian ini kita sambung sampai ke bawah, sampai seterusnya. Kemudian setelah kita sudah masukkan semua datanya atau nilainya, kita pindah ke variabel view, yaitu dengan namanya kita tulis dengan hasil, kita isi dengan hasil, kemudian desimalnya kita isi dengan 2, kemudian labelnya kita tulis hasil belajar. Kemudian data yang ke-6 itu mau kita isi dengan model, kemudian desimalnya kita isi dengan 0, kemudian labelnya itu kita isi dengan model pembelajaran. Setelah itu kita akan uji normalitasnya, yaitu di sini kita keluarkan prepare postnya dan post testnya, kemudian kita masukkan hasil tes saja, kemudian kita uploadnya itu kita centangkan normalitinya, jadi kita tulis continue, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tulis value-nya. Di sini kita isi value itu, yang pertama itu nomor 1 dengan label nilai kelas 4A, kita add, kemudian value-nya yang kedua yaitu label nilai kelas 4B, kemudian kita klik add, kemudian kita klik OK. Nah, di situ di value-nya kita sudah muncul nilai kelas A dan kelas B. Selanjutnya di sini kita isi dalam kolom model, yaitu angka satunya itu sampai di data yang ke-15, kemudian angka 2 itu kita sambung ke bawah dengan dari 16 sampai 30. Setelah itu kita akan lanjut mencari uji normalitasnya, mengklik deskriptif statistik, kemudian pilih explore, kemudian pretest kita keluarkan dan post test kita keluarkan, kita masukkan hasil belajarnya di kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di output ini kita akan cari nilai test of normality-nya. Nah, setelah itu kita akan salin ke dokumen. Nah, di sini kita sudah salin. Kemudian selanjutnya kriteria pengujian yaitu P value kurang dari alfa maka tolak H0. Jadi maka P value sama dengan 0,200 lebih besar dari alfa atau sama dengan 0,05, maka terima H0. Kesimpulannya, data berdistribusi normal. Selanjutnya dalam uji T2 sampel bebas ini kita akan menguji homogenitasnya atau uji variansnya, di mana H0-nya varians sama, kemudian H1-nya varians tidak sama. Nah, kemudian alfa di sini kan 5%. Selanjutnya statistik uji levelnya. Kemudian kita akan mencari uji T sampel 2 sampel bebasnya, yaitu H0-nya tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI 4A dan PGMI 4B.
Kemudian satunya ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4A dan kelas 4B. Kemudian di sini alfanya 5% atau sama dengan 0,05. Kemudian di sini statistik uji T2 sampel independen atau bebas. Nah, setelah itu kita akan menguji T2 sampel bebasnya. Langsung saja kita klik analyze, kemudian kita pilih conformance, kemudian kita akan pilih independent simple t-test. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini kita pindah hasil belajarnya ke tes variabel, kemudian model pembelajarannya kita pindah ke grup. Nah, kita klik value-nya yaitu 2, grup 1 kita klik 2, kemudian grup 2 kita klik 1. Kemudian kita akan klik OK. Kemudian kita tunggu outputnya akan muncul hasil dari uji T-nya. Nah, di sini sudah muncul, kemudian kita akan salin ke dokumennya. Nah, ini sudah saya salin ke dalam dokumen. Dan sudah tertera grup statistik dan independen sampel tesnya.